Nah ini kita kan sudah masuk ke tahun baru bro di margin call perdana 2025 Ya. ini. Kali Mas ada resolusinya apa untuk 2025 ini? Agak berat ya resolusi ya. Karena biasanya resolusi terus jadinya revolusi bro. Oh aduh. Ya, revolusi mental. Oh Ya. revolusi mental. Jadi kalau saya selalu berfokus ya memberikan manfaat yang lebih banyak ya ke banyak orang. Dalam artian ya saya ngertinya kripto, saya taunya kripto, ya saya ngajarin orang tentang kripto ya dan untuk fokus kembali ya mengajar karena base-nya juga suka berbagi informasi dan suka ngajar ke teman-teman. Jadi saya pribadi ingin meningkatkan ya jangkauan untuk meningkatkan adopsi ya kripto di Indonesia plus juga memberikan ya konten terbaik. Ya. Dengan yang kita lakukan ya pastinya. Nah jadi di sini gini ya teman-teman semua ya. Kalau gue malah lihat 2025 ini orang kan banyak senang tahun baru. Kalau gue nggak senang bro, karena gue tahu dalam waktu 2030 ini akan ada yang kita bilang kan akan ada badai. Tapi badainya bukan badai biasa, bukan hujan teman-teman ya, badai finansial yang akan terjadi. Tapi bukannya ini ya badai pasti berlalu kan bro? Pasti Pasti berlalu, tapi lu hanyut juga enggak? ya, sakit Lu juga mati enggak? di dalam prosesnya ya. Bukan sakit, mati enggak? Iya. Badai yang 2030 ini gue liatnya bakal banyak yang mati bro soalnya bro. Jadi bukan masalah berlalu pasti. Ntar ada matahari lagi ya, ini kan lagi cerah hari ini. Lagi cerah ya. Cuman cerah ini gak akan selamanya teman-temannya. Jadi karena waktunya gue kira kemarin 6 tahun bro untuk gue siap-siapin juga. Ternyata? Sekarang sisa 5 tahun, jadi gue gak senang nih. Oke. Jadi teman-teman windownya untuk keluar dari ya perangkap. Ya kalian gak mau jadi hamster yang muter terus tuh, perangkapnya cuman dalam waktu 5 tahun lagi. Jadi tinggal teman-teman mau belajar atau enggak, mau keluar atau enggak. Ya karena sekarang juga sudah lihat ya bro ya, makin banyak orang yang makin susah. Dan nggak akan lama lagi. Kripto ini juga kan siklusnya nggak jalan terus-menerus. Ini Warren Buffett bro yang pernah bilang. Dia pernah ngobrol sama Charlie Munger di mana Charlie itu sama dia itu punya bahkan 75% lebih asetnya di satu tempat. Ya. Dan opportunity yang datang seperti kripto ini itu tidak datang berkali-kali bro. Yes. Jadi ketika Bitcoin dan Ethereum dan Solana run-up udah terlalu tinggi nanti, ya kemungkinan ketinggalannya besar. Dan sebenarnya kan teman-teman udah banyak yang ketinggalan. Banyak kalau yang ngikutin kita dari 2 tahun lalu. Ngikutin aja dari 2 tahun lalu udah banyak loh. Iya. Bahkan dari 3 webinar yang lalu ya dari Oktober. Oh iya, nggak sejauh dari Oktober udah ketinggalan. Iya. Nggak bahkan dari yang Januari, kemarin, yang market outlook ini AI-nya udah double semua. Coba cari koin kayak BGB lagi nih 18 kali, ada lagi nggak? Nggak ada. Sulit. Ya, untuk bisa masuk dengan size seperti itu sulit. Jadi kalau lu nggak dengerin kita dari Januari masih skeptis dengan Aceh, ketinggalan. Skeptis di Oktober, ketinggalan. Skeptis di sekarang nih kita bilang AI super cycle, nanti ketinggalan lagi. Ya. Dan ini nggak datang 2-3 kali teman-teman opportunity-nya. Karena gini, Bitcoin pun kita kan udah gue hitung bro, secara annual rate of return dia tuh diminishing terus dari 168 dia turun ke 78%, sekarang turun ke 60-an sekian persen. Ya. Nextnya kan turun ke 30%, dan artinya apa? Market crypto akan makin dewasa dan akhirnya opportunity untuk mendapatkan alfanya makin sulit bro. Setuju. Karena makin banyak lagi. Zaman 2021 tuh orang bodoh yang beli DeFi juga pasti akan untung. Tapi sekarang nggak segampang itu, walaupun sama nih gayanya di AI. Ya. Tapi nggak segampang DeFi zaman 2021. Pasti. Next cycle lebih sulit lagi, kali 10 kesulitannya. Karena kita pun yang sudah 3 cycle di sini, kita ngerasa cycle ini paling sulit. Setuju. Ya. Cycle depan akan 10 kali lebih sulit lagi dan kalian nggak akan bisa dapetin duit kayak gini. Uang 50 juta jadi 1,2 miliar itu ntar udah nggak ada lagi bro. Jadi kalau lu mau ngubah hidup lu, ini sekarang waktunya. Karena ketika 2030 ya udah soal itu saya nggak ada lagi bro nanti. Ya. Dan ketika badai datang, ya silahkan aja. Lu akan lihat biaya lu untuk beli rumah makin mahal bro. Lu akan lihat biaya lu untuk kuliah itu makin mahal. Anak lu nanti nggak bisa sekolah. Orang mungkin banyak yang ketawa gue ngomong ini sekarang, tapi zaman dulu gue bilang Bitcoin 1,5 miliar juga banyak yang ketawa. Ya. Ketika gue bilang kelas menengah akan hilang juga banyak yang ketawa. Jadi nanti ketika kalian gak percaya, gue bilang ini, rumah kan kalian gak akan pernah bisa beli lagi, kalian akan cuma kontrak, kalian udah gak akan bisa biayain anak sekolah kalian lagi karena terbatas nanti sekolahnya. Ya. Dan supply and demand kan, balik lagi. Setuju. Sekolah yang bagus juga gak mau gitu, anak kalian kesana kalau kalian gak bisa bayar. Ya terserah bro, either lu mau nurunin standar hidup, tapi kan nurunin standar hidupnya sampai mana? Sampai makan goreng kecoa gitu. Dan kan, gak ada orang yang mau standar hidupnya turun. Sulit bro, turun Gak standar ada, hidup. Ya. Ya.
adanya kita mau mempertahankan atau meningkatkan. Iya, betul. Dan ketika nanti kalian belum siap ketika krisis jadi ya silahkan ditanggung sendiri. Kalau menurut lu gimana bro? 2030 ini? Gelap, tapi terang buat orang yang udah paham kripto. Kenapa? Ya, karena Jalan keluar kan ini sebenarnya? bukan hanya jalan keluar, tapi menurut saya pribadi satu-satunya jalan. Iya. Karena apa? Ya, kita bukan hanya lihat tentang kripto, tapi adopsi kripto dan juga AI. Iya. Dua hal ini ya yang ditawarkan tuh sama bro, adalah kebebasan. AI pun kita juga belum bisa melihat perkembangannya yang signifikan. Iya. Apalagi tahap AGI ya. Kalau kita lihat data ini pun kita tuh eranya masih di tengah ya. Masih di age of agents, di mana AI agent ini di sini mereka baru tampil di sini. Iya. Dari AI assistance menjadi AI agent, belum AGI ya. Kalau udah di AGI, Waduh kalian udah banyak yang diganti dah itu. bener, Ini karyawan kita di belakang ini kalau udah AGI udah nggak ada loh. udah nggak ada orang. Udah nggak ada kalian kalau udah AGI. Ya, jadi kita masih di sini ya. Iya. Kita masih di sini, we are here, dan di sini kita bikin ya bro webinar tentang AI super cycle ya. Betul. Dimana di sini we warn you ya. Kita di sini, kita peringatin. You are here, we are here. Ya. Sebelum the whole entire parabolic run, yang mana semua aset kripto parabolik, kripto AI parabolik, Bitcoin parabolik, dan Bitcoin sendiri ya memang sekarang sedikit di fase distribusi. Kenapa? Karena biasa ya wallet-wallet lama baru aktif sekarang. Ya, Ya. kita lihat datanya mungkin dari Aceh, dari aplikasi Aceh-nya ya. Long term holder LTH menjual Bitcoin dengan agresif. Di sini kita punya datanya, bro. Ya. Ya, data yang paling lengkap. Nah, di sini di warna merah ini kita bisa melihat bahwa saat ini banyak sekali wallet-wallet lama yang udah mulai aktif dan mereka melakukan penjualan. Ya, Ya, betul. wallet lama melakukan yang namanya distribusi. Oke, wallet baru mau mulai masuk ke market. Dan market kan selalu seperti itu, ya. Selalu perpindahan kekayaan. Mungkin ini orang yang udah beli dari 2018 merasa udah cukup. Ya. Tapi orang yang sekarang, ya, mungkin dia juga nggak jualnya 100%, mungkin Betul. dia jual 20%. Terus sekarang 20%-nya diserap kita yang baru dengerin ini. Oke, saya beli Bitcoin sekarang. Karena setelah inaugurasinya Trump di 20 Januari 2025 Ya. ini, I think di situ udah mulai jelas shape-nya kripto. Sekarang agak bumpy, kalian dikasih diskon. Tapi setelah Trump menang ya langsung pump, oke. Ya. Sekarang flagging, volume volatility turun. Setelah Trump dilantik, saya rasa ini kicks in lagi. Setelah Gary Gensler dipecat, Ya. kemudian yang jadi chairman SEC yang baru itu sangat pro kripto, kebijakannya pro kripto, tinggi adopsi, tinggi AI. Nah, we will eating good, I think. Ya, eating good dan jangan sampai ya kalian jadi orang yang nggak mau percaya. Karena dari awal yang kita tawarkan itu adalah opsi Ya. untuk mau percaya atau enggak. Betul. Kalau nggak percaya silakan. Karena kita lihat juga ya. Secara makro juga dari Korea Selatan ya kita lihat di sini. Korea Selatan juga sekarang lagi narasinya nggak gitu bagus ya bro terhadap ekonomi. Yes. Pemerintahnya juga expect bahwa ekonomi akan slowing down dan dengan ada global tensi yang sekarang masih besar ya antara Rusia semua Cina. Cina tuh ngumpulin pasukan terbanyak setelah zaman Hitler sekarang. Jadi ini akan ada gejolak-gejolak geopolitik dalam waktu 5 tahun ke depan, itu yang makanya kita takutkan di sini. Jadi kalau kalian nggak percaya dengan ini, ya kalian tahu lah apa yang akan terjadi dampaknya dengan currency yang lemah ya bro ya. Gue sebutnya contohnya seperti Venezuela. Kalau misal lu sekarang di negara seperti Argentina bro, lu bingung di sana akan mau beli apa? Saham Argentina kah, properti di Argentina, lu mau beli apa? Emas di Argentina juga lu nggak berani gitu. Jadi ketika zaman seperti itu akan datang ya solusinya cuma satu bro. Ya, Uangnya di atas langit. benar. Yang kita punya sendiri nggak pernah bisa diambil sama orang dan secara hak milik kita sendiri Setuju. tanpa pihak ketiga. Karena kalian tapi nggak percaya di sana, kalian percayanya sama apa dong kalau gitu? Ya, Kalian percaya sama bank itu kan cuma di input digitnya di situ. Kalau servernya jebol gimana? Hilang semua digit yang ada di angka kalian ya. Jadi ini bukan opsi teman-teman. Kalau Bro Kakak masih bilangnya opsi sebagai pilihan, tapi gue bilang ini kalau kalian sedikit pintar ya, ini bukan opsi. Ini satu-satunya jalan gitu. Lu nggak mau percaya ini, lu skeptis sama ini ya sama kayak orang yang skeptis sama listrik. Akhirnya lu jualan lilin ya bangkrut gitu usahanya.
teknologi tuh nggak akan di stop, kripto tuh nggak akan di stop karena lu skeptis. Dia akan makan orang-orang seperti lu justru yang skeptis. Ya, dan akan meninggalkan kalian semua di belakang kalau kalian tidak mau belajar. Ya, sangat setuju. Ya. Tapi gimana lu lihat pertumbuhan ekonomi secara global gimana, Bro? Kalau secara global ya, Kayaknya lagi slowing down nih semua, even negara-negara seperti Jepang, Korea. ya kita lihat data ya, yang mana kebijakan-kebijakan yang diambil Ya. itu selalu kebijakan protektif tapi juga semi agresif juga. Melihat ekonomi global yang sekarang ya, penuh dengan ketidakpastian. Ya. Saya pribadi adalah orang yang ekstrim juga. Kalau saya lihat ketidakpastian, saya akan benturkan dengan ketidakpastian yang lebih tinggi. Karena apa? Di setiap ketidakpastian itu akan selalu ada peluang. Iya. Dan peluang selalu berpihak kepada orang yang bisa memanfaatkan. Orang yang bisa memanfaatkan peluang itu selalu menjadi pemenang. Kalau kamu nggak bisa memanfaatkan peluang, kamu jadinya pecundang. Dan pecundang itu selalu berakhir dengan alasan. Iya. Jadi orang yang menang selalu jadi tuannya ya. Tapi orang yang pecundang ya itu selalu bingung cari penjelasan ya. Menyalahkan keadaan akhirnya. Betul. Oh saya nggak bisa ini karena ini. Oh saya nggak bisa ini karena ini. Ya. Oh saya nggak bisa ini karena ini. Setiap hari kita bimbing di sini gratis ya. Iya. Dari Oktober kita bikin webinar. Oke. Terus kemudian ada berita perang waktu itu ya. Instead of buying Bitcoin, mereka malah ketawa. Bitcoin naik 85% dari Oktober. Iya. Dan kita lihat sekarang even di Amerika yang ketawa sama Bitcoin udah gak bisa ketawa lagi karena housing market di sana juga mengalami decline, Bro. Jadi orang nggak ada yang mau beli rumah di US sekarang, terlalu mahal. Orang juga nggak ada yang mau beli rumah, nggak cuma di US tapi di Australia. Housing market di Australia per hari ini juga lagi declining. Jadi teman-teman kalau nggak mikir aset alternatif masa depan, ya nggak ada tempatnya lagi di dunia ini.